Udah ada yang berasnya anjing. Ya, Palembang juga hujan deras. Biarin lah, nggak apa-apa. Nanti kan saya record juga pertemuan ini. Jadi nanti bisa ditonton kembali buat pembelajaran ulang. 1:05 saya mulai lah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Di monitor kalian ada tanda rek nggak? Recordnya masuk nggak ya? Iya, Bu. Oke. Ada, Ya. Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, berarti masuk ya. Hari ini pertemuan kedua. Materi udah saya upload di e-learning Unsri. Kemudian daftar hadir tolong diisi. Disempatkan udah diisi belum daftar hadirnya? Sesuai jadwal dia 12.30 ya. Isilah udah setengah jam lebih. Kalau bisa setiap minggu absennya tuh 12.30, jam istirahat siang tuh absen lah. Karena kalau jam 1 di e-learning itu 3.000-an orang yang online. Jadi padat. Belum bisa, Bu, absen. Belum bisa, Bu. Belum bisa absen. Belum ada, Bisa, Bu. Bu, absennya. Masa? Absennya, ya belum ada tulisan Buka. submit attendance itu, Bu. Bentar ya, saya sambilan cek. Bentar. Semalam saya lihat udah ada loh. Daftar hadir. Hari ini ya? Oh, dia Iya, Bu. 12.30 PM, bener? Tapi di sini belum ada, Bu. 12.30 sampai 14.10. Oh, adminnya lupa ngeklik ini ya, oke. Oke, udah bisa sekarang. Udah bisa sekarang. Boleh sambilan di absen. P ya, present bukan A, absen. Oke, Udah Bu. bisa. Sekarang materi udah bisa di-download yang hari ini ya, udah dilihat. Yang minggu lalu videonya udah saya linkkan, udah bisa dari coba. Ada yang pernah nyoba ngekliknya? Udah, Bu. Yang video minggu kemarin, minggu pertama. Udah, Bu. Bisa ya? Udah, Bisa dibuka ya? Bisa dibuka ya? Bisa, Bu. Siapa tahu ada yang lupa-lupa materinya boleh dilihat. Kalau udah ikut yang minggu kemarin, udah paham ya nggak usah, nggak apa-apa. Oke, hari ini pertemuan kedua. Materinya masih gampang semuanya tentang desimal dan ketaksamaan. Ini desimal. Oke, desimal. Desimal itu ada desimal-desimal berulang, ada yang tak berulang. Kita kenal kalau desimal itu bilangan atau angka yang ada koma-komanya. Jadi, pernyataan desimal, suatu bilang rasional, dapat mempunyai akhir, seperti dalam 3/8. 3/8 itu 0,375. Udah stop. Dia nggak ada angka lagi di belakang angka 5. Jadi, dia akan berulang dalam satu siklus tanpa henti. Kalau misalnya rasional seperti itu, contohnya 13/11. 1,18, terserah berapa digit di kalkulator atau perhitungannya. Dia akan berulang, ada polanya, angka 18, terusnya. Jadi, desimal yang mempunyai angka yang berulang-ulang,
itu akan kita sebut dengan namanya nanti desimal berulang. Kalau dia tidak berulang, berarti desimal tak berulang. Istilah lainnya, desimal yang berulang kita sebut dengan bilangan rasional. 3/8. 3/8 itu 0,375. Kelihatan selesai 0,375 udah stop, nggak ada angka. Sebenarnya 0,375, 000 terus, tinggal berapa digit. Jadi bilangan rasional itu bisa dituliskan sebagai suatu desimal berulang. Yang berulang di sini apa? Angka 0 yang berulang. Dengan kata lain, jika X adalah bilangan rasional, maka kalau dia bilangan rasional, maka dia dapat disebut sebagai desimal berulang. Contohnya, desimal berulang tadi kita bilang dia adalah rasional. Tunjukkan katanya bahwa X 0,136136136 dan Y 0,27171 terus itu adalah bilangan rasional. Cara menunjukkannya bagaimana? Lihat berapa digit dia berulang. 0,136136. Dia berulang ketika 3 angka, 136. Kalau dia 3 angka kan? Kalau dia 3 angka, berarti kalikanlah dengan angka 1000. Caranya. Biar kelihatan pola ulangnya. Jadi, 0,136 ini kaliin 1000. Dapatlah yang sebelah kiri ini. 1000X sama dengan 136,136 dan seterusnya. Oke, kita punya X. X itu 0,136136. Jadi kalau dia dikurang, 1000X dikurang X, 999X. Nah, ini sama kan digit belakangnya, boleh hilang. 136 kurang 0, 136. Jadi X-nya 136/999. Ini kita sebut dengan namanya bilangan rasional. Paham? Ya. Paham, Bu. Terus soal yang kedua, Y-nya. Itu ngulangnya di 717171 atau 171717. Ada dua pemahaman di situ. Ada yang bilang 0,27, jadi dia ngulangnya 1717 terus ya. Ada yang bilang sama harusnya. Ada yang bilang Y itu 0,27 gitu. Nah, dia ngulangnya di angka 71, ada yang bilang seperti itu. Nih. Nah, dia ngulangnya di angka 7171. Kalau yang pertama tadi 171717. Nanti kita akan lihat bahwa sama. Sekarang yang di teks ini dia ngulangnya di angka 171717. Jadi kan Y itu tadi katanya 0,271717 terus. Dia potong di angka 27. 0,27 supaya menjadi 27 koma berarti kaliin 100. Jadi Y kali 100, 100Y. 0,27177 kaliin 100. Jadi 27-an. Oke, bilangan Y dasar 0,271717 seterusnya. 100Y dikurang Y, 99Y. Kalau ini hati-hati, penyusunan bilangan pengurangannya, ya kan? Jadi 17-nya hilang semua. Hati-hati. Jadi kalau tadi 136 yang X tinggal dicoret semuanya habis. Kalau ini hati-hati. Ya kan? Nggak habis. 7 kurang 7-nya 0, 11 kurang 2-nya 9, tinggal 26. Jadi X-nya 26,9/99. Kenapa nggak boleh koma ya? Kita kan disuruh menyatakan dalam bentuk rasional. Jadi 26,9 itu kaliin 10 jadi 269. 99 kaliin 10 jadi 990. Ini bukan X ya, lupa ganti. Ini Y. Ini Y. Oke. Jadi kalau dia bilangan desimalnya berulang, kita sebut dengan dia namanya rasional.
Sebaliknya, kalau dia tidak berulang, berarti namanya irasional. Oke, paham ya? Sekarang saya coba yang Y tadi ya. Saya coba Y tadi, kalau tadi pakai cara yang lain. Harusnya dapatnya tetap sama, 269 per 990. Bentar. Oke, Y yang tadi, Y katanya 0,27171717. Soal yang tadi, dia pakai 27 koma, berarti dia kali 100. Kalau ruas kiri kali 100, ini yang tadi ya, berarti kali 100 juga. Seperti itu kan. Y-nya 0,2717. Jadi kalau dikurang, 100Y dikurang Y, 99Y. Ini 17 hilang, 17 hilang. Oke, hati-hati. 7 kurang 7, 0. 11 kurang 2, 9. Tinggal 26. Jadi Y-nya, ini yang tadi. 269 per 99. Atau 269 per 990. Sekarang kalau kita pakai cara yang lain. Y-nya 0,271717. Terus, tadi pakai 27 koma. Sekarang kalau mau ngulangnya dari kan yang sama tuh dianggap berulangnya 17-17 gitu. Sebenarnya boleh juga kan 71-71-71. Jadi biar 2,71 berarti cukup dikalikan 10. 0,27-an dikaliin 10 jadi 2, gini. Ya kan? Y-nya 0, bisa nggak kayak gini saya tanya. Misalnya kayak gini. Kalau dibuat seperti ini. Kalau saya susun dengan rapi, komanya bingung nguranginya. Benar nggak? Nggak boleh kan saya bilang ini dicoret dengan dicoret. Beda kan angka belakangnya. Oke, hati-hati. Ini hati-hati. Hati-hati pengambilan angkanya. Kalau saya pakai yang lain, saya kali 1000 misalnya. Jadi Y kaliin 1000. Y kaliin 1000. 1000Y. 0,2717 tuh kaliin 1000. Jadi 271, gitu kan? Benar ya pengaliannya. Terus, kita punya biar 27-an berarti kaliin berapa? Biar 27. Biar 271 kali 10 aja ya. Kali 10Y. Jadi 2,717171. Berarti dikurang 1000Y dikurang 10Y. 990Y. Nah, kalau ini sama belakangnya. Boleh dicoret kayak gitu baru. 271 kurang 2, 269. Jadi Y-nya 269 dibagi 990. Sama kan? Terserah mau pakai cara yang mana. Yang jelas pengurangan angka di belakang koma itu harus hati-hati. Jangan karena contoh, beberapa contoh kayak tadi, contoh pertama tinggal dibuang belakangnya. Oke? Mau dicatat atau di screenshot? Oke ya. Dari ke PPT tadi.
Sekarang ada latihannya. Ubah tiap bilangan irasional menjadi desimal dengan melakukan pembagian panjang. Bisa kan? 1/12. Pembagian yang biasa. Itu irasional menjadi desimal. Tinggal kamu bagi 1/12 berapa pakai kalkulator. Itu kayak biasa. Berapa 1/12? 0,8333. 0,8333. Jadi ini sebenarnya Iya, Bu. desimal berulang atau enggak? Berulang. Berulang, ada 333 di belakangnya terus kan? Terus 2/7, Iya, Bu. 0,285. Nah, 0,1828. terus ya gitu ya. 29. 3/21. Ini bukan desimal berulang. Desimal berulang kah ini? Enggak kan? Di belakang ini yang B dengan yang C enggak 0. Banyak, Bu. Apa yang Ya. beda? Tergantung berapa digit. Iya, Bu. Kalau yang ini 3,66 berulang. 666. ada yang kalkulatornya belakangnya 7. Kalau 7 itu dia pembulatan kan terus. Jadi mungkin saya bisa simpulkan Iya, kalau Bu. dia disebut bilangan rasional, itu artinya dia bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q, dalam bentuk pecahan, di mana P dan Q itu elemen bilangan bulat. Minggu lalu udah saya jelaskan Z itu bilangan bulat. Terus pecahan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Bawahnya penyebut itu nggak boleh sama dengan 0. Karena kalau angka dibagi 0, dia kan tak terdefinisi. Jadi bilangan rasional itu bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q. P dan Q-nya itu anggota bilangan bulat. Kemudian Q-nya nggak sama dengan 0. Sekarang yang B. B nomor 2. Sama seperti contoh soal tadi. Coba dulu. Coba kerjain. Berapa jadinya? Nyatakan dalam hasil bagi 2 bilangan bulat. Jadi berapa per berapa? Mau misalkan X boleh, mau misalkan Y boleh. 123. 123 apa? 123/99 ya, Bu. Nggak tahu, saya tampung dulu. Ada yang lain? 99 aja? 39 ya, Bu. Oke. Yang nomor B sepintas sama dengan contoh soal saya. Tapi kalau kamu perhatikan benar, itu ada bedanya. Sepintas kan kelihatan angka 2, 1 sampai 7. Sama kayak tadi. Tapi beda itu. Itu 217, 17, 17. Kalau tadi 71, 71-an. Ya, kemarin jarum. Ini masuk SBM. 999. Yang A ada jawaban yang lain? Yang A? Ada yang punya versi lain? Coba saya kasih waktu berapa menit dulu. Coba kerjain. Intinya kalau dari dulu sekolah menengah, dari SD pun, kalau matematik harus latihan soal. Kalian harus biasakan dengan latihan soal. Kalau yang punya buku teks kalkulus, itu boleh dipakai. Kalkulus Parsel. Saya ngambilnya juga dari kalkulus ini. Yang jual udah banyak di Shopee, di Topet, itu udah banyak kalkulus. Kalau mau dibeli silahkan. Kalau enggak nanti saya upload, saya punya buku e-booknya, nanti saya upload. Di situ banyak sekali latihannya, kalian boleh kerjain. Udah? Sama semua? 123/999? Sama yang B? Yang B ada yang dapat sudah? Berapa jawabannya? Berapa yang B? 1,8/9.
1,8 per 9. 9. Jadiin bilangan bulat dong harusnya. Ada yang lain? Sorry. 215 per 990. Yang mana? Yang B ya? 215, Bu. Yang B? Iya. Ada lagi yang lain? Oke, saya coba ya kita bahas. Kita coba. Coba keluar whiteboard. Tadi itu, jadi kita misalkan X boleh. X itu 0,123, 123, 123, seterusnya. Pengulangan terjadi tiap angka 123, 123, 123. Kelihatan 3 digit. Kalau 3 digit, berarti kamu kaliin 1000 aja. 1000 X. Karena 1000 nolnya 3 kan? Iya, Bu. Sama dengan 123, 123, 123, seterusnya. Terus, X sendiri 0,123, 123, seterusnya. Jadi kalau dikurang, 1000 dikurang X, 1000X dikurang X. X itu 1. Berarti 99X. 999. Ini 123. Jadi X-nya 123 dibagi 999. Kalau disederhanakan mungkin boleh kok 31. Bagi 3 ya. Bagi 3 berarti 41. Gitu kan? 333. Oke, yang ini. Sekarang kita bahas yang sebelahnya. Saya misalkan X lagi 0,21717171717. Pengulangan terjadi di angka 17, 17, 17 seperti itu. Nah. Jadi biar 17 yang dikurang berarti dikaliin berapa dulu? Kaliin 10 ya. Jadi kali 10, 10X. Kalau dikali 10 jadi 2, gini kan. Kalau kali 10, kalau sini saya buat X-nya aja. Nah, ini nggak bisa saya kurang. Posisinya beda. Benar ya? Posisinya beda, benar? Jadi, lebih baik nggak usah. Kita potong dari angka 217. Nah, kita potong dari angka 217. Artinya dikaliin 1000. Kalau kali 1000 jadi 217,17, seterusnya. Terus biar ngulang 17 itu berarti kali 10. Kalau kali 10 jadi 2, gini kan? Seterusnya. Jadi kalau dikurang, 1000 dikurang 10. Nah, ini kan bisa hilang. Jadi 215. X-nya 215 dibagi 990. Ya. Ada pertanyaan Kak yang desimal? Oke. Ya, tidak, Bu. Kita lanjut ke ketaksamaan. Balik ke PPT-nya. Kita ke ketaksamaan.
Oke, ketaksamaan. Ketaksamaan adalah untuk menyelesaikan suatu ketaksamaan, berarti mencari semua himpunan bilangan real yang membuat ketaksamaan itu berlaku. Berbeda dengan persamaan yang memiliki himpunan penyelesaian umumnya terdiri satu bilangan. Santai, santai. Coba makan sebelum. Screen Ibu muncul nggak ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum muncul. Belum muncul, Bu. Belum muncul, Bu. Ya, bentar. Belum muncul, Bu. Belum muncul, Bu. Bentar ya, ibunya mati lampu. Saya alihkan wifi-nya dulu. Keluar screen Ibu? Keluar, Bu. Keluar, Oke, Bu. kita ketaksamaan. Oke, sorry. Ketaksamaan. Kalau menyelesaikan ketaksamaan, sudah pernah sih dari dulu-dulu yang pakai garis bilangan, interval. Jadi ketaksamaan itu untuk menyelesaikan suatu ketaksamaan, berarti kita mencari himpunan bilangan real yang membuat ketaksamaan itu berlaku. Kalau berbeda dengan persamaan, yang memiliki himpunan penyelesaian biasanya satu bilangan kalau persamaan. Kalau pertidaksamaan itu yang kecil sama dengan, besar sama dengan, seperti ini. Ingat nggak selang interval? Jadi kita punya ketaksamaan ganda. A kecil daripada X kecil daripada B. Ini disebut dengan namanya selang terbuka, yang terdiri dari semua bilangan antara A dan B. Tidak termasuk titik ujungnya A dan B. Antara A dan B, artinya A dan B-nya nggak ikut, antara A dan B. Atau kita lambangkan dalam selang terbuka, A, B. Selanjutnya, kita sebut dengan namanya selang tertutup. Selang tertutup itu artinya A kecil sama dengan X kecil sama dengan B. Ini selang tertutup. Jadi A dan B-nya ikut. Kalau dilambangkan dalam bentuk gambar, berarti dalam bentuk kurung siku. Oke, kalau seperti ini contohnya. Kalau gambar seperti ini ada saya salah sedikit. Dan gambar 1, 2. Min 1,6. Min 1,6 artinya min 1 sama 6-nya tidak ikut. Ini ya. Jadi dalam kurung min 1,6. Jadi X di mana, titik 2 itu bagian di mana, X di mana, min 1 kecil daripada X kecil daripada 6. Lambang kecil ini selalu kayak gini urutannya. Jadi nggak pernah ada gini, nggak ada kombinasi seperti itu. Atau seperti ini. Min 1 besar X besar daripada 6. Nggak mungkin kan seperti itu. Ingat aja, jadi kalau tandanya itu pasti dia yang benar kayak gini.
Pasti kecil-kecil, ini yang paling benar. Paham? Oke. Paham, Bu. Terus gambar yang kedua, pakai kurung siku. Ini tolong diganti angka 6 aja nih. Saya salah ketik. Jadi min 1,6 kurungnya siku, berarti dia selang tertutup atau interval tutup. Artinya angka min 1 sampai sama 6 ikut. Ya. Jadi min 1 kecil daripada X kecil daripada 6, ini kalau kita uraikan berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Min 1 sama 6-nya nggak ikut. Kalau punya tanda sama dengan di sini, udah paham kan? Min 1-nya ikut. Nah, seperti itu. Jelas? Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Ada juga sebelah yang sama dengan, sebelahnya enggak. Sebelahnya enggak, sebelahnya sama dengan. Banyak tipe. Nah, ini ada cara penulisan selang. Di tabel ini ada cara penulisan selang. Jadi, kalau A kecil, X kecil dari B, kita buatnya selang terbuka. Dalam kurung A, B. Kalau digambar, dalam grafik itu, yang warna biru. A, B. Kalau A kecil sama dengan X sama dengan B, ini ya yang tadi. Ini gambarnya. Kalau A kecil sama dengan X sama dengan B, pakai kurung. Kalau dua-duanya sama dengan pakai kurung siku, berarti gambarnya seperti ini. Diperhatiin. Kalau satunya kecil, ada sama dengan, satunya enggak. Berarti satunya siku, satunya lengkung. Bisa diterima enggak? Satunya kecil, satunya sama dengan. Berarti yang enggak ada sama dengan kurung lengkung, yang ada sama dengan kurung siku. Dipahami sampai sini? Paham, Bu. Nah, terus kalau X kecil sama dengan B, kadang kita buat X kecil sama dengan 2. Jadi, kalau bentuk penulisan himpunan benar kayak gitu, X kecil sama dengan B. Kalau penulisan selang, berarti dari minta hingga sampai B. Jadi, kurung siku di B, garisnya ke kiri. Semua bilangan di sebelah kiri B. Kalau dia lebih kecil dari B, nggak ada sama dengan, berarti kurungnya lengkung. Kebalikannya sama, kalau X besar sama dengan A, berarti dari A sampai tak hingga. Terus. Yang satunya tolong diganti. Yang ini salah ketik nih. Ini besar, nggak ada sama dengan. Karena dia kurung lengkung. Kalau real ya sepanjang garis bilangan real kayak gini. Ada yang hilang sinyal ya nggak apa-apa kalau keluar ya. Dimaklumi. Jadi kalau online kendalanya itulah. Dah, itu cara penulisan selang. Sekarang kita menyelesaikan ketaksamaan. Bagaimana cara menyelesaikan ketaksamaan? Ada 3 kasus tiga hal yang harus kita perhatikan. Kalau ketaksamaan, kita akan yang pertama, kita dapat menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas ketaksamaan. Kita bisa tambah. Yang kedua, kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan angka yang sama, positif. Kalau kiri kali, berarti kanan juga kali. Kiri ditambah, kanan juga ditambah. Yang dinamakan ruas itu pas sama dengan itu pemisahannya. Kita bisa mengalihkan dengan bilangan negatif, tapi tandanya akan berubah. Nah, aplikasinya di sini. 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Selesaikan ketaksamaan tersebut dan perlihatkan grafik himpunan penyelesaiannya. Masih ingat pengerjaan seperti ini? Masih, Bu. 2x Masih, Bu. min 7 kecil dari 4x min 2. Kelompokkan yang x semua boleh gitu ya. Jadi 2x min 4x pindah ruas ke kiri jadi minus kan? Tandanya tetap kecil. Min 2. Iya, Bu. Min 7 pindah ruas ke kanan jadi plus 7. 2x dikurang 4x min 2x. Min 2 tambah 7 5. Kita mau jadinya x. Ini depannya, ingat di depan x itu koefisiennya min 2 negatif. Jadi kalau mau dibagi, yang kecil akan jadi besar. 5 bagi min 2. Ya, jadi x besar dari min 5/2. Min 5/2 itu 2,5. Jadi min 2,5. Gambar garis bilangan, itulah tengah-tengah tadi, antara min 2 sama min 3. Ini nggak ada sama dengan tandanya.
Jadi nanti kurungnya kurung lengkung. Paham? Ada yang suka gambarnya seperti ini. Nanti ini nggak ada sama dengan kan, jadi sini bolong. Sama aja. Pakai garis bilangan atau selang juga boleh. Berarti ini himpunan X, ada yang pakai titik 2, ada yang pakai gini. Nah, ini sama. Jelas? Jelas, Bu. Oke, kita ke contoh nomor 2. Kalau tengah-tengah, suara ibu ada yang nggak dapat suara ibu ya? Ya udah sinyal itu. Yang masih sama saya tinggal berapa orang? Coba lihat. Ada berapa? 59 masih. Oke, kalau ini bentuknya interval di tengah seperti itu, kita akan membuat angka di tengah menjadi X. Seperti yang sudah saya bilang dari sebelumnya, ini pasti kecil sama dengan, ini kecil sama dengan. Nggak mungkin tanda yang lain. Ada dua kemungkinan. Kayak gini, atau gini. Nggak akan bolak-balik, ada yang besar, ada yang kecil. Sekarang, kita akan menyelesaikannya. Berapa himpunan penyelesaiannya? Min 5 kecil sama dengan 2X tambah 6, kecil daripada 4. Ya kan? Jadi, yang di tengah itu mau dijadikan X. Berarti kan ada plus 6 tuh di tengah, 2X tambah 6. Hilangkan 6-nya. Dengan cara mengurangkan semuanya dengan 6. Jadi, min 5 min 6, 2X tambah 6 dikurang 6, 4 dikurang 6. Min 5 min 6, min 11, 2X, Min 11. 4 kurang 6, min 2. 2. Kalau sudah seperti ini, 2X harus jadi 2. Berarti semuanya akan dibagi dengan angka 2. Jadi min 11 dibagi 2, 2X bagi 2, min 2 bagi 2. Jadi min 11 per 2, 2X bagi 2X kecil dari min 1. Ya. Oke. Latihan sering. Harus sering-sering latihan jadi baru paham. Kalau enggak, lihat soalnya, cara belajarnya lihat soal kembali, tutup bukunya, kerjain, baru buka lagi. Jawabannya sama enggak? Jawaban kamu kerjain dengan yang kita bahas ini. Itu cara nge-reviewnya, daripada cuma dilihat. Tapi ada beberapa yang dia cuma melihat atau membaca, dia bisa. Lanjut ke contoh 3. Nih, contoh 3. Kalau ketaksamaan kuadrat, dulu suka dibilang uji tanda. Ingat nggak? Uji 0, uji. Kalau X kuadrat min X kecil daripada 6. Jadi, bagaimana? X kuadrat min X kecil daripada 6. Yang lupa tentang persamaan kuadrat, mungkin boleh dibaca sekali lagi dengan cara memfaktorkan, dengan rumus ABC, ya. Saya ulang sedikit-sedikit. Jadi, kalau X kuadrat kurang X kecil daripada 6. Bawa semua angka dan variabel ke salah satu ruas. Jadi, biar kecil sama dengan 0. Jadi, X kuadrat min X min 6 kecil daripada 0. Faktorkan. Dua bilangan kalau dikalikan min 6, ya kan? Kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Angka berapa? Min 3 sama 2. Jadi, X min 3, X plus 2 kecil daripada 0. Jelas? Jadi, dibuat X min 3 sama dengan 0, X-nya 3. X plus 2 sama dengan 0, X-nya min 2. Belum selesai. Jawabannya bukan X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Belum selesai kerja kita. Bikin garis bilangan jangan terbalik, di mana posisi min 2, di mana posisi 3. Udah hafal kan kalau gambar garis bilangan. Terus lihat tandanya. Tanda ini kan kecil nih.
Nggak ada sama dengan. Jadi bikinlah bolong di sini, biar kita ingat. Nggak ikut artinya min 2 sama 3. Kita uji, paling gampang uji 0. Ingat kan, uji 0. Posisi 0 itu di mana? Di tengah kan? Di antara min 2 sama 3. Uji 0, substitusikan 0 ke angka yang di atas. Jadi, x kuadrat min x. 0 kuadrat dikurang 0. Sisi kanannya ada 6. 0 kuadrat dikurang 0 kan 0. 0 benar nggak lebih kecil daripada 6? Benar ya? Kalau benar berarti di sini daerahnya positif. Negatif, negatif. Tandanya selang-seling kan? Plus min atau min plus. Sekarang yang diminta daerah apa? Soalnya itu yang diminta daerah yang lebih kecil daripada 0. Berarti ambil yang daerah negatif. Jadi HP, kan suka buat HP atau himpunan penyelesaian, X di mana X lebih kecil dari min 2 atau X besar daripada 3. Pahamkah? Saya ulang sekali lagi. Nah, ini pakai uji tanda. Yang tadi, kalau mau ujinya. Kalau mau ujinya, mau pakai angka min 3, diuji pakai angka 5, boleh. Biar dia dapat daerah plus min plus. Saya tadi salah ya berarti ya. 0 tadi daerahnya negatif. Oh, oke. Tadi saya salah uji tanda ya, kok diem. Oke, saya share screen dulu ya. Saya ulang. Tadi itu penyelesaian ketaksamaan x kuadrat min x kecil daripada 6. Saya buat ke dalam ruas kiri semua. Sampai di sini. Kita faktorkan. Ini x, ini x. Dua bilangan dikalikan min 6. Hasilnya ditambahkan min 1. Jadi min 3 sama plus 2. Plus 2. Oke, jadi x min 3 sama dengan 0, x-nya 3, atau x plus 2 sama dengan 0, x-nya min 2. Gambar di garis bilangan, min 2 posisinya sini, 3 posisinya di sini. Karena dia lebih kecil, ini tandanya lebih kecil. Oke, jadi ini dikasih bolong. Dia nggak ikut. Terus kita uji. Uji 0. Boleh. 0 kan posisinya di antara min 2 sama 3. Ini kan soal kita x kuadrat min x min 6. Masukkan 0 di sini. Berapa? 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 6. Min 6 kan? Min 6 ini hasilnya apa? Negatif. Berarti sini daerahnya negatif. Paham? Kalau negatif berarti ini plus, min, plus. Kalau di slide saya tadi ada uji angka berapa tadi ya? Saya coba di sebelah min 2. Kita uji min 3. Kalau mau uji min 3, kan x kuadrat min x min 6. Kalau masukin min 3, berarti min 3 kuadrat dikurang min 3 dikurang 6. Berapa? 9 ditambah 3 dikurang 6. 12 kurang 6, 6. 6 itu daerahnya positif. Benar ya? 6 itu positif. Tadi min 6 itu negatif. Sekarang daerah positif. Lebih dari 3. Uji 5 nih. Uji angka 5 boleh. Masukin x kuadrat min x min 6. 5 kuadrat dikurang 5 dikurang 6. 25 dikurang 5, 20. 20 kurang 6, 14. 14 juga daerah positif. Daerah mana yang kita pilih? Positif atau negatif? Lihat kembali ke persoalan. Persoalannya itu lebih kecil daripada 0. Berarti yang kita ambil daerah negatif. Jadi kalau dibuat himpunan penyelesaian, X di mana min 2 kecil daripada X kecil daripada 3. Itu jawabannya. Kan nggak ada sama dengannya, ya kan? Itu jawabannya. Oke.
Sudah dicatat kah? Screenshot juga boleh ya. Udah ya, saya stop share ya. Oke. Boleh PPT. Jadi, yang ketaksamaan ini yang pertama sudah ini yang kita bahas. Nah, ini yang kita bahas. Ini yang pertama yang tadi kan, bawa semua ke salah satu ruas. Contoh yang kedua, kalau bentuknya intervalnya seperti ini, yang di tengahnya mau dijadikan X. Contoh yang ketiga tadi barusan persamaan kuadrat. Ini ya gambarnya. Sekarang kalau pecahan. Pecahan ini yang suka sekali salah. Yang suka sekali salah. Jadi lihat. Dua X min 5 dibagi X min 2 kecil sama dengan 1. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kita nggak bisa langsung kali silang. Kesalahan yang sering terjadi, ini kan soalnya. Enak aja ini langsung dikaliin sini. Jadi 2X min 5 kecil dari 1 kali X min 2. Hati-hati ya, nggak boleh seperti itu. Itu salah. Karena itu pecahan. Kan suka buat kayak gitu kan, kaliin aja lah langsung ke sebelah kanan. Nggak, itu salah. Ini salah. Jadi yang dulu-dulu suka salah, dikoreksi kembali. Jadi 2X min 5 per X min 2 kecil sama dengan 1. Kita pindahkan dulu. Satunya itu pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi seperti ini. 1 pindah jadi min 1. Baru samain penyebut. 1 itu kan 1 per 1. Samain penyebut. X min 2. Jadi 2X min 5 dikurang X min 2. 2X kurang X, X, min 5 tambah 2, min 3. X min 3 per X min 2 kecil sama dengan 0. Ntar saya ulang ya. Jadi 2X min 5 per X min 2 kecil sama dengan 1. Kita buat lagi 2X min 5 per X min 2. 1 pindah ruas ke kiri jadi min 1 kecil sama dengan 0. Min 1 itu artinya min 1 per 1. Samakan penyebutnya. X min 2. X min 2 bagi X min 2, 1. 1 kaliin 2X min 5. 2X min 5. X min 2 bagi 1, X min 2. Dikurang 1. Hati-hati dengan tanda minus. Jadi mendingan buat dalam kurung. 2X min 5. Min kali X min X. Min kalikan min 2 plus 2. Jadi 2X dikurang X. X kan? Min 5 tambah 2, min 3. Oke? Seperti itu. Terus apa yang dilakukan? Lihat. Kan kalau pecahan ada pembilang dengan penyebut. Nah, yang pembilang yang di atas berarti X min 3 sama dengan 0. X-nya 3. Kalau penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Karena hasilnya kan tak terdefinisi kan. Jadi X tidak sama dengan 2. Bikin garis bilangan 2 sama 3. 2 sama 3. Jadi 2-nya tidak sama dengan. Sekarang lihat soal ini. Soalnya tidak sama dengan loh soalnya di sini. Tapi 2-nya tidak sama dengan. Jadi 2-nya saya buat kurungnya lengkung. X-nya sama dengan 3. Saya buat kurungnya siku. Paham? Terus uji tanda dulu. Mana tahu daerah. Jangan kayak itu mentang-mentang itu dapatnya di tengah misalnya. Uji tanda dulu. 2 sama 3. Hati-hati, 0 tidak selalu di tengah. Dalam garis bilangan ini, 0 letaknya nggak di tengah. Tapi di sebelah kiri angka 2. Uji 0, masukin aja 0. 0 kurang 3 dibagi 0 kurang 2. Min 3 bagi min 2, 3 per 2. Positif kan?
Berarti sini plus, sini min, sini plus. Yang diminta daerah apa? Yang diminta daerah lebih kecil sama dengan 0. Berarti daerah negatif. Berarti himpunannya, penyelesaiannya 2 kecil daripada X kecil sama dengan 3. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang mau diulang? Ya, Bu. Yang lain ada yang mau diulang? Ya, Bu. Oke, kita ke Tidak, Bu. latihan. Tidak ada, Coba, Bu. kita coba ke latihannya. Kalau online seperti ini, jadi saya nggak bisa, biasanya kalau ngajar offline di kelas kita bisa latihan satu, jadi kelihatan. Kalau ini, cobalah siapa yang bisa. Yang mau share screen, boleh. Atau coba dihitung dulu, nanti sampaikan jawabannya, nanti saya buat di sini. Yang nomor 1 sampai 5, coba. Nomor 1 dulu deh. Kerjakan nomor 1, saya kasih 3 menit cukuplah nomor 1. Yang udah dapat berapa jawabannya? Yang nomor 1. X besar dari min 2 ya, Bu. 2. Berapa? Nggak kedengeran. X besar dari min 2. Oke, yang lain coba kerjain dulu. Yang nomor 1. Yang belum dapat. Yang sudah dapat, silakan lanjut ke nomor 2 dan sampai ke 5. Adakah jawaban yang lain dari nomor 1? Nomor 1 itu sama kayak contoh nomor 1 yang diketak samaan. Nomor 1, nomor 2 itu sama lah, cuma beda tanda aja. Nomor 3 kayak contoh nomor 2. Nomor 4 kayak contoh nomor 3. Nomor 5 kayak contoh nomor 4. Oke, dilihat kembali contoh yang tadi, yang masih belum paham. Nomor 2. Nomor 1 ada jawaban versi lain? Sama, Bu. Bu, nomor 2. Berapa? X lebih kecil sama dengan 4/3. Oke, beresin 1 dengan 2 dulu. Ada jawaban yang versi lain nggak? Coba lihat. Sama, Bu. Sorry. Berapa orang? Pin merah? 4. Iya.
belakang mola berarti. 280 berarti. Ya udah aja lah. Ibu yang nomor 3. Oke, nanti sampai nomor 2 dulu. Kita bahas sudah. Saya coba bahas yang nomor 1. Saya bahas yang nomor 1 dulu. Jadi, X dikurang 7 kecil dari 2X min 5. Pindah ruas semuanya, jadi X dikurang 2X, ya kan? Kelompokkan yang X dengan X, angka sama angka. Ini kecil dari min 5, min 7 pindah ruas, jadi plus 7. X dikurang 2X, min X. Min 5 tambah 7, 2. 2. Nah, ini kan X. Koefisien X itu ada negatifnya, jadi Beda. X besar dari min 2. Min 2. Oke, boleh dicatat yang belum paham. Sudah? Saya hapus ya. Sudah belum? Saya hapus nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 ya. Min 2X tambah 5 besar sama dengan 4X min 3. Jadi min 2X, 4X pindah ruas ke kiri, min 4X besar sama dengan min 3-nya tetap, min 5-nya pindah, jadi min 5. Min 2, min 4 berarti min 6. Min 3, min 5, min 8. Posisi sampai sini belum berubah tanda. Dia berubah tanda kalau dia cuma X. Jadi kalau X-nya kecil sama dengan min 8 bagi min 6. X-nya kecil sama dengan 8/6. X-nya kecil sama dengan 4/3. Hati-hati ya, 8/6, bukan 6/8. Kadang suka terbalik. Iya, Bu. Udah disalin. Oke, nomor 3 tadi berapa jawabannya? X kecil dari 1,5. Buat dalam interval dong harusnya ya. 1,5 kecil dari X, kecil dari 5 ya, Bu? Bentar ya. Saya buat pecahan aja. Kecil daripada X, kecil daripada 5, gitu ya. Iya, Bu. Oke, yang nomor 4 sudah ada yang coba? Iya, Bu. X sama dengan 6, X dengan sama 1. dengan 6, X sama dengan min 1. Tambah 1. Belum uji tanda itu namanya. Iya, belum. Nomor 4, uji tanda dulu. Min Jawabannya 1. jawabannya nggak mungkin X sama dengan 6, X sama dengan min 1 gitu. Harus ada uji tanda kan? Kalau ketak samaan, jawabannya pasti nggak kecil, besar, atau di antara gitu. Jawabannya nggak mungkin sama dengan. Yang nomor 2 sudah ya, saya hapus. Kita kerjain yang nomor 3 dulu. Oke, yang nomor 3. Min 3 kecil dari 4X min 9 kecil dari 11. Tengah-tengah akan jadikan X saja. Jadi, min 3 tambah 9, ruas yang di tengah juga tambah 9, ruas yang di kanan juga tambah 9. Min 3 tambah 9. Yang masih suka salah tambah-tambah negatif, itu tolong dipelajari lagi. Min 3 tambah 9, 6. Bukan min 6. Kadang suka salah gitu. Ini 4X, min 9 tambah 9, 0. 11 tambah 9, 20. Ruas di tengah harus jadi X, artinya dibagi 4. Jadi kerjanya terurut seperti ini. 6/4, X kecil dari 20/4. Kalau dirapiin, 3/2. Itu ya, benar jawabannya tadi. Oke, yang nomor 4, berapa tadi?
Min 1 kecil dari X kecil dari 6 ya, Bu? Nggak tahu, kita lihat nanti. Yang sudah nomor 4, lanjut nomor 5. Sudah disalin nomor 3-nya? Sudah, oke, saya hapus. Kalau sudah, saya hapus untuk nomor 4. Nomor 4 itu persamaan kuadrat ya. Jadi kamu nyari faktor ya. 2 bilangan dikaliin hasilnya min 6. Kalau dijumlahkan hasilnya min 5. X kuadrat min 5X min 6 kecil daripada 0. Berapa difaktorkan? X tambah 1, X kurang 6. Hati-hati. Kadang orang suka bilang gini. Karena dia lihat 5 tadi ya. Ini benar, selisihnya min 5. Tapi ketika min 2 kalikan min 3, bukan min 6, tapi 6 ya. Jadi nggak pakai ini harus hati-hati. Kalau udah difaktorkan, dicek kembali. Jadi kecil daripada 0. Jadi X plus 1 sama dengan 0, X-nya min 1. X min 6 sama dengan 0, X-nya 6. Buat garis bilangan, ini min 1, ini 6. Oke, hati-hati dengan tanda kecil dan kecil. Oke, hati-hati dengan tanda kecil dan kecil. Jadi, artinya di sini nanti dia nggak ikut. Nanti dia nggak ikut di sini. Bolong ya. Terus uji 0. Posisi 0 di tengah-tengah. Berarti 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 dikurang 6. Berapa? Min 6. Min 6 berarti daerahnya negatif. Ini min. Sini plus, sini plus. Soalnya lebih kecil daripada 0. Berarti ambil yang daerah negatif. Ya, jadi min 1 kecil daripada X kecil daripada 6. Yang nomor 5 berapa jawabannya? Min X 1. kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari 3. Oh, ada sama dengan? Enggak kan? Kurang sama dengan min 1 atau X lebih dari 3. Ada sama dengan di sini? Ada. X kurang yang lain, versi yang lain, ada jawabannya yang lain, nomor 5? Sama, Bu, jawabannya. Kurang dari sama dengan 1 ya? Sama dengan Min 1, Bu. Min Min 1. 1. Min 1. Gitu. Min 1, Bu, saya dapatnya. Kurang dari sama dengan min 1. Atau X besar dari 3. Oke, nomor 4 sudah disalin. Saya mau ganti. Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Yang nomor 5 kita coba. Yang terakhir itu. Nomor 5. 2x min 2 per x min 3 besar daripada 1. Jadi 2x min 2 per x min 3 min 1 besar daripada 0 gitu ya. Samakan penyebut x min 3. 2x min 2 min 1 kan ini. X min 3. Hati-hati, 2x dikurang x. Min 2 dikurang min 3. Jadi pembuat nolnya apa? X tambah 1 sama dengan 0. X-nya tidak, X sama dengan min 1. X min 3 tidak boleh sama dengan 0. X-nya tidak sama dengan 3. Bikin garis bilangan. Di sini min 1, di sini 3. Oke. Di soal, itu lebih besar. Nggak ada sama dengannya. Nggak ada sama dengannya, berarti semuanya bolong di sini.
Paham nggak? Makanya saya tadi tanya kok ada sama dengan. Terus kita uji 0. 0 posisinya di tengah-tengah antara min 1 sama 3. Uji 0. Di sini aja yang diuji boleh. Jadi 0 tambah 1 dibagi 0 kurang 3. 0 tambah 1, 1 dibagi min 3. Min sepertiga. Negatif. Negatif. Positif. Positif. Yang diminta daerah lebih besar daripada 0. Oke. Ini ya, jawaban tadi udah benar tapi nggak ada sama dengannya. Apa saya salah dengar dari X kecil dari min 1 atau X besar daripada 3. Paham? Ada pertanyaan kah? Sampai sini materinya? Ada bagian yang perlu saya ulang? Tidak, Bu. Yang lain ada? Yang terlalu cepat, yang merasa tadi saya jelasinnya terlalu cepat, mau ulang, saya ulang. Karena kalau yang kayak gini ditanya lewat WA juga bingung. Ngetik-ngetik. Nomor 5-nya dong ulang, Bu. Oke, nomor 5 kita ulang. Soalnya kalau kamu nanya lewat WA, saya bingung juga mau ngetiknya kayak mana. Oke. Nomor 5. Berapa soalnya? Oke, nomor 5. 2X. 2X min 2 per X min 3 besar daripada 1. Terus, jadi 2X min 2 per X min 3 kurang 1 besar daripada 0. Satunya dibawa ke kiri jadi min 1. Samakan penyebut. 1 tuh 1 per 1. Jadi X min 3, yang ini 2X min 2-nya tetap. X min 3 dibagi 1, X min 3. Kaliin 1. X min 3 juga buat kurung. Oke, yang lain tolong mute dulu, denger dong. Jadi 2X dikurang 2, kalau bingung, nah. Min kali X, min kalikan min 3 plus 3. Oke. 2X kurang X, min 2 tambah 3 plus 1. Per X min 3 besar daripada 0. Kita cari namanya pembuat 0. X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. X min 3 tidak boleh sama dengan 0. X-nya tidak boleh sama dengan 3. Kasih garis bilangan di mana posisi min 1 dan di mana posisi 3. Hati-hati, jangan terbalik. Terus, soal ini tandanya lebih besar nih. Nggak ada sama dengannya kan? Jadi buat aja bolong semua. Lebih aman. Uji 0. Kita uji 0. Uji 0 masukin angkanya ke sini. Yang paling sederhana aja, jadi gampang. 0 tambah 1 dibagi 0 kurang 3. 1 dibagi min 3. Min 3 kan? Min 3 berarti daerahnya negatif nilainya. 0 posisinya di tengah. Negatif plus plus. Oke. Jadi soal itu menghendaki jawaban yang katanya lebih besar daripada 0. Berarti kita ambil yang daerah positif. Jadi X lebih kecil dari min 1 atau X besar daripada 3. Itu jawabannya ya. Ada lagi bagian yang mau diulang? Tidak, Bu. Kalau nggak ada cukup, materinya habis. Minggu depan kita kuliah lagi, tetap jam 1 ya. Jadi materinya nanti saya upload lagi di e-learning untuk pertemuan ketiga. Oke, saya belum ngasih tugas. Saya belum ngasih tugas 1 dan 2. Nanti aja. Nanti mendekati kuis, saya akan berikan tugas. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, makasih. Terima kasih, Bu. Oke, selamat siang ya. Siang, Bu. Siang, Bu.
Yang Bu. Udah lebih dari mungkin.